Waalaikumsalam. kabar tuh? Alhamdulillah sehat. Sibuk apa sekarang? Saya sibuk ngurus rumah, kemudian kebun, Iya. Oh, bukan. sambil jalankan usaha lah. Dari itu. Ya. Jadi langsung ke poin pertanyaannya aja bang. Ya. Kita tahu bentar lagi ada pemilihan bupati dan wakil bupati. Jadi saya pribadi mau nanya pendapat abang tentang kontestasi politik tahun itu. Ya. Kita lihat kontestasi pada tahun itu teh lumayan ramai peminatnya. Saya tidak tahu ramai karena apa wujud ketidakpuasan terhadap pemimpin kita yang sekarang. Saya tidak paham, belum begitu paham. Tang ramainya nak maju, nak calon, karena kita lihat baliho di mana-mana udah bertebaran, termasuk baliho saya. Dan saya seorang pun nyatakan mundur karena melihat kontestasinya itu belum siap untuk saya sekarang. Jadi saya dengan mungkin kawan-kawan udah lihat di medsos saya ngundurkan diri ya karena banyak pertimbangan tentunya. Mungkin yang lain masih tidak banyak pertimbangan sehingga siap untuk calon-calon untuk berkontestasi lah politik dalam Pilkada Sambas 2020 itu. Oke. Ya. Berarti untuk banyaknya calon mungkin secara jelas kita gambarkan ada kemungkinan calon-calon ini mengharapkan perubahan Sambas ke depannya. Mungkin dia salah satu sebuah motivasi dari yang akan calon dia melihat ada tadi saya sampaikan ketidakpuasan tentunya terhadap apa yang udah ada di Sambas. Banyak saya ke lapangan pada saat dia tanya mengatakan tidak puas terhadap capaian-capaian apa dan sebagainya, pembangunan tang gitu aja. Ditambah lagi itu musim parah, musim Covid. Covid ketika semua ekonomi matian, hampir seluruh sektor mati. Nah, korbannya siapa? Rakyat. Nah, di situ perlu sebuah gagasan untuk menjawab pertanyaan ketidakpuasan ya. Mungkin itulah salah satu motivasi sehingga banyak yang nak calon bermunculan calon. Saya ndak bisa katakan apa itu karena faktor-faktor lain itu mungkin dipicu dari ketidakpuasan terhadap apa yang diterima oleh masyarakat tentunya. Mungkin ada selentingan yang ngomong dengan calon A, B, C mungkin ya. Saya lihat seperti ya sebuah satu pointer untuk motivasi aja, motivasi sehingga banyak calon yang akan maju seperti ya. Berarti kita bisa melihat fenomena itu sebagai aspirasi dari bawah, ya, dari akar rumput. Ya, saya melihat seperti ya, karena dengar aduan kali masyarakat dari aduan masyarakat, ngapain kita tang gitu. Kalau kesah, tapi memang pemimpin ya memang tidak bisa memuaskan semuanya, tapi minimal capaian tahun per tahun ya mungkin iyalah yang dibutuhkan oleh rakyat. Ada sedikit perubahan dari tahun ke tahun, ada perbaikan, ada apa dan sebagainya. Mungkin ya saya ndak bisa ngejas pemimpin sekarang tuh tidak baik, ndak bisa saya, ndak bisa karena saya juga salah satu pelaku politik tentunya. Saya harus sampaikan bahwa itu masyarakat yang nilai. Banyak yang ngadu begini, ndak semua memang, tapi beberapa konstituen yang kita temui selalu sama masalahnya nyampaikan. Gimana tuh Pak, rage gatah kami tang turun, rage padi tuh tang murah apa dan sebagainya. Jadi capaian. Nah itu kan perlu campur tangan pemerintah. Apalagi sekarang banyak TKI kita yang udah balik ke Indonesia bingung tuh ngapain. Iya. Oke, yang punya lahan pertanian dia bisa bercocok tanam, yang enggak punya apa jawabannya. Nah, saya harapkan pemerintah seorang Kabupaten Sambas tuh punya terobosan. Karena Malaysia semari dulu udah mengeluarkan maklumat untuk nangkal Covid tuh dia ndak nerima warga negara Indonesia. Tegas di sini WNI ndak diterima masuk dari border
manapun yang ada di Kalbar tuh nampak tuh yang di stop. Jadi yang menggantungkan harapan ke bekerja di Malaysia maupun orang kita yang ada berdagang apa dan sebagainya, sedang pelaku-pelaku usaha mati semua itu karena di stop, karena Malaysia ya punya alasan, bukan cerita nak pilkada atau apa. Itu Malaysia punya alasan karena untuk antisipasi COVID ya. Kepentingan negaranya supaya rakyatnya banyak tidak tertular. Kan seperti ya sah-sah aja ya negara dia nak buat seperti apa ya gayalah dia. Oke. Ya. Terus langsung ke poin pertanyaan selanjutnya, Bang. Bagaimana kriteria pemimpin yang layak memimpin Sambas 5 tahun ke depan menurut Abang? Yang pasti beliau harus punya pengalaman di bidang pemerintahan. Pengalaman, tahu cerita birokrasi, bagaimana perbaikan birokrasi, memperkuat birokrat. Karena birokrat adalah jelmaan, maksud saya bukan jelmaan, birokrasi itu khususnya ASN yang ada ya kan di bawah bupati, di bawah pemimpin. Artinya dia bekerja harus sesuai dengan visi misi yang bupati sampaikan. Tapi kalau itu tidak kuat, tidak terbantukan, mungkin agak sulit untuk pencapaian visi misi bupati. Tapi tergantung ke pemimpinnya Kalau mungkin itu akan bicara cara kita bagaimana seorang pemimpin tuh menganggap birokrat itu bukan bawahan kita bisa. Itu kita jadikan partner sehingga nyaman birokrat bekerja. Jadi tidak ada, kalau kita bicara udah atasan bawahan, maka akan terjadi gap. Ada jarak di sini antara mungkin sang pemimpin untuk bupati dengan birokrat. ASN itu kita harus ingat, beliau itu siapapun bupatinya dia masih ASN. Sepanjang dia tidak melanggar aturan, dia masih ASN. Siapapun bupatinya, 5 tahun berganti. Maka ketika saya mimpin siapa yang mimpin galak ya, maka dia harus kompak tuh. Untuk kekompakan dia tergantung dari karakter si pemimpin dia. Saya ingat dulu zaman bupati sebelumnya, bupati periode pertama yang dipilih langsung, Pak Burhanuddin. Walaupun yang pertama sejak ibu kota Kabupaten Sambas pindah ke Sambas dari Singkawang, Pak Burhan bupati pertama yang dipilih DPRD pada saat itu. Saya ingat beliau dan suah marah. Belum suah saya nangarnya marah. Nggak tahulah lemating saya tapi muka itu selalu senyum apa seperti kalau pimpinan. Nah, saya melihat ada turunan ke anaknya yang nomor 2, Bang Fahrul Ropi. Ngah Ropinya biasa orang panggil. Saya melihat kriteria ada yang melekat di Ngah Ropi. Nah, mudah-mudahan Ngah Ropi itu bisalah jadi pemimpin Sambas juga ke depan. Nah, kriteria kedua tentu selain supaya dengan masyarakat kemudian kompak di birokrasi, selain menguasai juga cerita pemerintahan, aturan, bagaimana memperlakukan ASN, kemudian perlakukan masyarakat apa dan sebagainya. Saya melihat itu kriteria itu yang paling penting adalah dia tegas dalam arti kata si pemimpin itu kalau tidak tegas dia diolokkan anak buah juga di depan nau, di belakang lain dikerjakan. Nah, secara harfiah kemanusiaan kita, manusia dia butuh dihargai juga. Si pemimpin itu perlu menghargai bawahan yang kita anggap bawahan, dijadikan kawan, dijadikan mitra. Sama dengan kita dengan anak mun anak kita garangnya tolen, dia depan kita ya takut, belakang galak berani dia tidak melakukan. Salah satu kriteria. Ketiga, bupati itu harus visioner. Visioner. Jadi yang punya visi ke depan, tentunya mengedepankan visinya untuk masyarakat. Apa contohnya masyarakat ya mungkin pada hari itu kita selalu nyentuh kebutuhan dasar,
urusan parut. Urusan parut. Masyarakat kita banyak bercocok tanam, banyak yang pergi bekerja sebagai TKI di Malaysia dan sebagainya. Pada hari itu visi sang bupati ya harus mensejahterakan masyarakat, dan tidak hanya pada visi aja dan misi. Laka laka habis semua yang dulu dijanjikannya pada saat kampanye, tiba-tiba sekali dia jabat dia layau. Mana orang, mana dia, mana visi misi pun dilanggar. Nah iya ke saya itu kan ya menurut saya dan cocok ya ke saya. Nah iya jadi iyalah kritik. Kemudian agamis tentunya kriteria. ya, agamis tuh banyak. Minimal bupati itu ya minimal bisa membaca Al-Quran, calon pemimpin tuh bisa membaca Al-Quran. Kemudian sholat 5 waktu bagi yang muslim tuh mungkin yang non muslim kalau ada kriteria mungkin dia ke tempat ibadahnya masing-masing. Artinya kan tingkat ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai Pancasila ya, ia harus dimiliki oleh pemimpinnya. Selain ya mungkin tambahan ramah, kemudian aspiratif. Siapapun apapun aduan masyarakat dia harus ditampung. Kemudian kita carikan cara rapat dengan SKPD, ya kita carikan solusi itu ya. Karena yang pelaksana keinginan bupati visi misi itu ya SKPD itu. SKPD. Mun ndak kompak, ndak kuat, omong lain ndak tercapai visi misinya. Nah kriteria ia harus dimiliki oleh pemimpin. Iya. Dan mau nerima masukan orang. Penting. Kita itu manusia pasti ada kelemahan. Seorang ahli aja, profesor aja misalnya, ahli di bidang A, dia belum tentu ahli di bidang B. Dia butuh masukan dari orang-orang dan rajin nak bertanya. Ya, bukan hanya sekadar aku tuh bupati, aku tuh pemimpin, kita harus hormat dengan aku. Si urusannya. Saya ingat dengan Pak Burhan dulu karena pada saat dia saya wartawan masih. Nah, salah satu karakter ya Pak Burhan aja naik oto ya di depan, ngapain tangdaan di tengah. Dia ngabarkan sama ya kita itu hanya beda jabatan saya itu sementaranya. Kau nak supir ke saya bupati ke, ya artinya di manusia kan ya supir. Dia nganggap kita sama di mati Allah sama. Pada saat sholat saya sudah ngikut berjamaah Jumatan deh, ikut pas waktu ya saya wartawan, ikut sama-sama beliau. Begaya saya lihat karena datang agak dudih, dan dia nak minta dulu di depan dan sapnya. Karena di mati Allah kita sama, walaupun dia pakai dinas bupati, dia tetap masuk di sap yang kosong walaupun ya urutan keberapa. Dan mantang-mantang. Aku tuh bupati, aku harus di depan. Dah datang dudih. Iya. Tapi alhamdulillah Pak Burhan dan gaya. Nah iya yang saya anggap beberapa kriteria pemimpin sebanyaknya banyak agi yang tidak saya sampaikan, tapi ya dulu lah sementara karena bupati itu pemimpin itu harus benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat. Ya deh, dari segi makannya, penghasilannya, dan sebagainya. Nah visionernya tadi ya, dia harus mampu menciptakan itu. Iya mungkin yang saya sampaikan.